ngapain nih? Gea, lagi buka aplikasi TikTok nih, lagi mau belajar gerakan dari lagu-lagu TikTok, salah satunya lagu rohani nih. Oh, emang ada lagu rohani di TikTok? Ajarin Ada aku juga dong. Boleh, mau diajarin? Boleh adik-adik juga yang lagi duduk, yang lagi tiduran, kita mau sama-sama bangkit berdiri, mau belajar lagu dari TikTok ini, tapi kita belajarnya, Cici punya video nih, jadi kita sama-sama lihat dan sama-sama belajar ya. Adik-adik videonya. Jadi adik-adik pasti udah hafal dong lihat video ini, udah semangat dong buat memuji Tuhan. Jadi kita sekarang waktunya semangat buat memuji Tuhan. Ya semangat ya adik-adik pakai gerakan yang tadi loh. Cici mau ngajak adik-adik, nggak cuma bahasa Inggris nih, tapi kita mau nyanyi lagu pakai bahasa Indonesia juga nih. Yang semangat ya adik-adik. Oh iya, jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Aku cinta Yesus dalam sekali. Buat Tuhan, semangatnya, energinya, adik-adik udah belikan yang terbaik. Tapi Cici sekarang nih mau mengajak adik-adik untuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Jadi Cici mau ngajak bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita mau menutup mata kita mau lebih serius kepada Tuhan. Yesus sayang padaku,
terbaik dong buat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Cici mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan sudah memberikan yang terbaik Tuhan dalam menyembah-Mu Tuhan, dalam meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, biarlah tertanam dan tertumbuh di kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ma, minta duit. Buat apa? Buat jajan. Oh, bentar. Ih, langsung dikasih. Ih, biru. Aku mau jajan dulu ya. Dadah. Oh, ya, Dek, maskernya Apa? Dek, jangan lupa. Oh iya, pakai dulu. Iya. Dah, pergi dulu ya. Dadah. Hati-hati ya, Dek. Ma, aku pulang. Oh, udah pulang. Udah. Ma, aku mau cerita. Cerita apa? Bentar, buka dulu maskernya. Tadi di jalan itu banyak orang yang nggak pakai masker. Terus teman-teman aku juga ternyata banyak yang nggak pakai masker. Emang kita kenapa sih harus pakai masker, mah? Iya deh, kita itu kemana-mana harus pakai masker sekarang. Karena virus corona itu masih ada. Dan kita kan juga nggak tahu siapa aja yang kena virusnya. Oh Gitu. Dia kan sering juga nonton di TV. Dia masih inget kan caranya gimana? Ingat-ingat, kalau di TV tuh orang selalu bilang kayak harus cuci tangan pakai sabun atau enggak pakai hand sanitizer. Terus mandi habis dari luar, pokoknya jaga jarak, pokoknya sama jaga kebersihan. Iya betul, pokoknya kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Biar penyebaran virusnya itu bisa cepat selesai gitu. Dia ngerti kan sekarang? Iya, aku ngerti. Berarti sekarang kalau harus keluar harus pakai masker, harus jaga jarak, harus bersih-bersih, pokoknya tangan juga harus bersih ya, Mah? Iya betul Iya. gitu. Oke. Halo adik-adik, Cici punya pengumuman nih sekarang, adik-adik dengerin ya, jangan sampai gak dengerin loh. Yang pertama, jangan lupa buat kerjain tugas minggu ini. Tugasnya bisa kalian lihat di Instagramnya The Hope. Kalau kalian udah selesai, kalian bisa kirim ke WA-nya Cici Sheryl. Nah, adik-adik yang mengumpulkan tugasnya itu nanti akan dihitung sebagai absen kehadiran yang nantinya yang akan dihitung pada hari Natal. Dan juga minggu depan tetap ada ibadah online The Hope jam 9 pagi. Adik-adik jangan lupa ya untuk ibadah. And happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Cici berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa kita harus tetap jaga kesehatan kita juga. Kalau kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Kemudian ketika kita habis bepergian, kita jangan lupa di rumah kita cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, hari ini Cici mau bilang sama adik-adik kalau Cici sangat bangga sama adik-adik semua, terutama adik-adik yang sekarang lagi nonton ibadah online. Karena kalian tetap setia untuk beribadah sama Tuhan meskipun online seperti sekarang kita nggak bisa ketemu, tapi itu kita guru-guru sekolah minggu sangat mengapresiasi hal itu. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan Cici Priscil bawain buat adik-adik semua. Kalau adik-adik ingat, di bulan Agustus, bulan lalu, Cici Sheryl sempat bawain firman Tuhan yang mengisahkan tentang Musa sebagai pahlawan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai kisah bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayo adik-adik, Cici ajak adik-adik sama-sama buka kisahnya di kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, dibuka ayatnya, dan Cici ingetin mungkin saat ini Cici nggak akan bacain secara keseluruhan dari kitab Keluaran ini, tapi adik-adik bisa baca secara masing-masing di rumah setelah firman Tuhan hari ini. Oke, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36, Cici akan bacakan
ayat pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, yaitu bangsa Israel, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, jadi waktu adik-adik waktu itu mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Sheryl sempat bilang, Musa membantu bangsa Israel, membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau, keluar dari tanah Mesir. Lalu tujuan mereka selanjutnya setelah dari tanah Mesir itu ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Adik-adik bisa catat, itu tujuan mereka. Jadi selama dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka melewati berbagai tempat. Tapi yang hari ini akan kita akan bahas hanya satu tempat, yaitu padang gurun yang bernama padang gurun Sin, S-I-N, Sin. Nah, akhirnya karena bangsa Israel melewati padang gurun kan gak sebentar. Akhirnya mereka membuat kemah, adik-adik, tenda. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tenda itu fungsinya buat apa sih, Ci? Tenda itu fungsinya untuk kita, kalau yang pramuka, untuk beristirahat, untuk tidur, kemudian untuk melindungi diri dari panas, dari hujan. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka membuat tenda di padang gurun Sin. Nah, adik-adik, padang gurun itu seperti apa sih? Kalian ada yang pernah lihat nggak? Kalau kalian lihat di gambar, ini kan warnanya orange kemerahan ya, mataharinya terik banget tuh. Jadi padang gurun itu tempatnya sangat panas banget adik-adik. Adik-adik lihat di sini nggak ada pepohonan, nggak ada sungai, nggak ada rumputan, sawah di Karawang ada, di sini nggak ada. Kemudian di sini sangat panas adik-adik. Ketika adik-adik lihat sebelah kiri adanya pasir, kanan pasir juga, depan, belakang semuanya pasir, dikelilingi oleh pasir. Kemudian Cici mau tanya sama adik-adik, kalau di padang gurun itu ada nggak sih makanan? Jawabannya nggak ada. Nah, gimana kita mau makan? Kita mau makan buah-buahan, nggak ada pohon. Kita mau makan sayur, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Kita mau makan daging, di sini nggak ada hewan, bener nggak? Di sana nggak ada makanan adik-adik di padang gurun. Makanya bangsa Israel terlihat kelaparan ketika berada di padang gurun ini. Karena di sini nggak ada makanan, mereka nggak bisa makan, mereka kepanasan, akhirnya mereka mengeluh, mereka kelaparan. Mereka mengeluh kepada Musa, pemimpin bangsa Israel. Akhirnya Musa meminta pertolongan Tuhan untuk mendengar doa bangsa Israel, dan Tuhan pun mendengar adik-adik. Nah, poin di cerita Cici hari ini adalah Cici akan tunjukin gimana caranya Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun ini. Jadi Tuhan ketika mendengar mereka kelaparan, Tuhan memiliki dua cara adik-adik. Cara pertama kita lihat di ayat 13a. Keluaran 16 ayat 13a. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Nah, jadi cara pertama Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun adalah Tuhan mengirimkan burung puyuh di sekitar perkemahan. Nah, ini contohnya ya. Nah, Tuhan mengirimkan banyak sekali burung puyuh adik-adik. Akhirnya bangsa Israel yang tadinya kelaparan, kemudian melihat ke langit pada sore hari. Di langit banyak sekali burung puyuh adik-adik berterbangan. Akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah pertolongan Tuhan yang pertama di padang gurun untuk bangsa Israel. Kemudian akhirnya bangsa Israel, yuk kita ambil ini yuk, kita ambil bakul, kita tangkap burungnya, kita masak, jadikan makanan. Nah, jadi pertolongan Tuhan yang pertama untuk mereka, Tuhan mengirimkan burung puyuh pada waktu sore hari. Nah, tapi nggak cuma sampai di situ adik-adik. Tuhan punya cara kedua untuk memelihara bangsa Israel di padang gurun. Cara kedua, kita buka
di Keluaran pasal 16 ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, jadi cara kedua Tuhan memelihara bangsa Israel, Tuhan menjatuhkan roti dari langit, maksud Cici. Nah, roti itu berwarna putih adik-adik. Jadi waktu bangsa Israel bangun tidur pagi-pagi dari perkemahan, mereka lihat di tanahnya ternyata banyak sesuatu berwarna putih. Kemudian mereka bingung dong, itu apa? Akhirnya mereka bertanya kepada Musa, apakah ini yang berwarna putih? Ini ada di sekeliling perkemahan kami. Dan ternyata Musa berkata, ini adalah roti yang Tuhan sediakan sebagai makanan kita. Tuhan mengirimkan roti pada pagi hari untuk bangsa Israel. Akhirnya mereka memungut roti itu, mereka mengambil roti itu lalu dimakan. Rasanya manis adik-adik rotinya. Jadi roti ini ketika ketika dimakan rasanya seperti roti madu, sangat manis. Lalu roti ini diberi nama roti mana di Alkitab. MANNA, roti mana. Nah, akhirnya mereka mengambil rotinya untuk mereka simpan dan mereka makan. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan punya perintah buat bangsa Israel. Kalau tadi udah dikasih burung puyuh, dikirimkan burung puyuh, diberikan roti dari surga. Nah, ternyata Tuhan punya perintah adik-adik. Perintahnya isinya gini. Jadi setiap orang bangsa Israel yang mau mengambil roti ini, mereka harus mengambil sesuai keperluannya. Jadi kalau misalkan ibaratnya itu kalau di Alkitab segomer atau kita ibaratkan satu bakul. Jadi satu orang dalam satu hari itu cuma boleh ngambil satu bakul. Nah itu perintah Tuhan, kalau kamu menimbun ngambil banyak nih, kayak kemarin kan kita sempet waktu awal-awal kita di rumah kita beli masker banyak banget. Nah itu juga seperti bangsa Israel, mereka menimbun rotinya. Kalau misalnya menimbun, roti itu bisa busuk dan berulat. Makanya Tuhan bilang, kalau kalian mau makan roti ini, kalian hanya boleh ngambil satu bakul selama satu hari. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka cuma boleh ngambil satu bakul. Tapi di hari Sabtu, mereka harus mengambil 2 bakul. Adik-adik tahu kenapa? Karena setelah hari Sabtu kan hari apa? Hari Minggu. Di hari Minggu itu Tuhan berhenti bekerja. Waktunya beristirahat atau di Alkitab dikatakan hari Sabat. Makanya Tuhan tidak akan mengirimkan roti pada hari Minggu. Jadi di hari Sabtu mereka harus mengambil sebanyak 2 bakul. Nah adik-adik, akhirnya bangsa Israel memakan roti mana selama 40 tahun lamanya. Wah lama banget ya. Nah dari kisah tadi adik-adik bisa dapat pembelajaran apa? Dari kisah bangsa Israel sama 40 tahun di padang gurun. Nah, adik-adik, bangsa Israel di padang gurun 40 tahun gak bisa kemana-mana. Mereka terjebak di padang gurun. Sama mungkin seperti kita saat ini, kita ada di rumah udah dari bulan Maret sampai bulan September, hampir 7 bulan adik-adik. Mungkin kita tidak seperti bangsa Israel selama 40 tahun, tapi juga kita gak bisa kemana-mana, kita harus di rumah. Yang tadinya sekolahnya ke sekolah, pergi, sekarang harus online, mau ibadah juga harus online. Kemudian adik-adik yang mau ketemu temannya buat main juga nggak bisa karena dibatasi. Nah, kita seperti bangsa Israel, sekarang nggak bisa kemana-mana mungkin. Tapi adik-adik, yang harus adik-adik tahu adalah Tuhan yang memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun adalah Tuhan yang sama yang memelihara kita sampai hari ini. Kalau sampai hari ini adik-adik bisa bangun tidur dengan kesehatan, tanpa kurang suatu apapun, kemudian kalian juga bisa menghirup udara segar, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan.
Kalau tadi juga bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan diberikan makanan, kita juga sama adik-adik. Meskipun Tuhan tidak memberikan kita roti mana dari surga, tapi Tuhan memberikan kita makanan di meja makan setiap hari. Adik-adik bisa memilih, bisa membeli makanan yang kalian mau lewat orang tua kalian. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan juga buat hidup adik-adik. Nah, sebelum Cici tutup firman Tuhan hari ini, Cici mau ajak kalian buka Alkitab lagi. Kita buka di Filipi 4 ayat 19. Cici akan bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu adik-adik, janganlah adik-adik takut, janganlah adik-adik gentar, jangan berkecil hati. Meskipun sekarang kondisi kita tetap terbatas di rumah, tapi kita harus mensyukuri setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Sama-sama Cici ajak adik-adik semua bersikap doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami semua, dalam hidup anak-anak-Mu. Di rumah kami masing-masing kami mengucap syukur sebab Tuhan, kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan nyata. Kami dapat bangun tidur dengan kesehatan, kami dapat makan dengan makanan yang bergizi ya Bapak. Itu semua adalah pemeliharaan dari Tuhan. Karena itu kami mau belajar bersama-sama, kami mau bersyukur atas setiap karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat hari Minggu ini, buat setiap kami yang telah mengikuti ibadah, kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapak, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.